Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Zahra Lasaka. Saya dari kelas 1B jurusan Pendidikan Bahasa Arab YIN Sultan Namai Gorontalo. Baiklah, saya akan menjelaskan identitas artikel, yaitu teori-teori kebenaran yang ditulis oleh Ahmad Attabik yang diambil dari media.neliti.com. Apa yang dimaksud dengan teori-teori kebenaran? Purwadarminta dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia menerangkan bahwa kebenaran itu adalah yang pertama keadaan, hal dan sebagainya yang benar atau keadaan yang sesungguhnya. Misalnya, kebenaran berita ini masih saya ragukan. Kita harus berani membela kebenaran dan keadilan. Yang kedua, sesuatu yang benar atau sungguh-sungguh ada, betul-betul hal demikian halnya dan sebagainya. Misalnya, kebenaran-kebenaran yang dianjurkan agama. Yang ketiga, kejujuran, kelurusan hati. Misalnya, tidak ada seorang pun sanksi akan kebaikan dan kebenaran hatimu. Teori-teori kebenaran terbagi menjadi 5 bagian, yaitu teori korespondensi, yang kedua teori koherensi, yang ketiga teori pratisme, yang keempat teori performatif, yang kelima agama sebagai teori kebenaran. Yang pertama, teori korespondensi. Teori kebenaran korespondensi adalah teori yang berpandangan bahwa pernyataan-pernyataan adalah benar jika berkorespondensi terhadap fakta atau pernyataan yang ada di alam atau objek yang dituju pernyataan tersebut. Kebenaran atau keadaan benar itu apabila ada kesesuaian antara arti yang dimaksud oleh suatu pernyataan atau pendapat dengan objek yang dituju oleh pernyataan atau pendapat tersebut. Kebenaran atau suatu keadaan dikatakan benar jika ada kesesuaian antara arti yang dimaksud oleh suatu pendapat dengan fakta. Suatu proposisi adalah benar apabila terdapat suatu fakta yang sesuai dan menyatakan apa adanya. Teori korespondensi ini pada umumnya dianut oleh pengikut realisme. Di antara pelopor teori ini adalah Plato, Aristoteles, More, dan Ramsay. Teori ini banyak dikembangkan oleh Bertrand Russell. Teori ini sering diasosiasikan dengan teori-teori empiris pengetahuan. Teori kebenaran korespondensi adalah teori kebenaran yang paling awal sehingga dapat digolongkan ke dalam teori kebenaran tradisional karena signifikansi teori ini terutama apabila diaplikasikan pada dunia sains dengan tujuan dapat mencapai suatu kebenaran yang dapat diterima oleh semua orang. Seorang ilmuwan akan selalu berusaha meneliti kebenaran yang melekat pada sesuatu secara sungguh-sungguh, sehingga apa yang dilihat itu benar-benar nyata terjadi. Sebagai contoh, gunung dapat berjalan. Untuk membuktikan kebenarannya, pernyataan ini harus diteliti dengan keilmuan yang lain, yaitu ilmu tentang gunung atau geologi. Ternyata gunung mempunyai kaki atau lempeng bumi. Bumi bisa bergerak sehingga menimbulkan gempa bumi dan tsunami. Dengan demikian, sebuah pernyataan tidak hanya diyakini kebenarannya, tetapi harus diragukan dahulu untuk diteliti, sehingga mendapatkan suatu kebenaran hakiki. Yang kedua, teori koherensi. Teori kebenaran koherensi atau konsistensi adalah teori yang didasarkan kepada kriteria koherensi atau konsistensi. Suatu pernyataan disebut benar bila sesuai dengan jaringan komprehensif dari pernyataan-pernyataan yang berhubungan secara logis. Menurut teori ini, kebenaran tidak dibentuk atas hubungan antara putusan dengan sesuatu yang lain, yaitu fakta dan realitas.
tetapi atas hubungan antara putusan-putusan itu sendiri. Teori ini berpendapat bahwa kebenaran ialah kesesuaian antara suatu pernyataan dengan pernyataan-pernyataan lainnya yang sudah lebih dahulu diketahui, diterima, dan diakui sebagai benar. Suatu proposisi benar jika proposisi itu berhubungan atau koheren dengan proposisi-proposisi lain yang benar atau pernyataan tersebut bersifat koheren atau konsisten dengan pernyataan-pernyataan sebelumnya yang dianggap benar. Dengan demikian, suatu putusan dianggap benar apabila mendapat penyaksian atau pembenaran oleh putusan-putusan lainnya yang terdahulu, yang sudah diketahui, diterima dan diakui kebenarannya. Karena sifat demikian, teori ini mengenal tingkat-tingkat kebenaran. Di sini derajat koherensi merupakan ukuran bagi derajat kebenaran. Misal, semua manusia membutuhkan air. Ahmad adalah seorang manusia, jadi Ahmad membutuhkan air. Yang ketiga, teori pragmatisme. Teori pragmatisme berasal dari bahasa Yunani, yaitu pragmai, artinya yang dikerjakan, yang dilakukan perbuatan tindakan sebutan bagi filsafat yang dikembangkan oleh William James di Amerika Serikat. Teori kebenaran pragmatis adalah teori yang berpandangan bahwa arti dari ide dibatasi oleh referensi pada konsekuensi ilmiah, personal atau sosial. Benar tidaknya suatu dalil atau teori tergantung kepada berfaedah tidaknya dalil atau teori tersebut bagi manusia untuk kehidupannya. Kebenaran suatu menimbang teori pragmatisme dengan teori-teori kebenaran sebelumnya. Pragmatisme memang benar untuk menegaskan karakter praktis dari kebenaran, pengetahuan, dan kapasitas kognitif manusia. Tapi bukan berarti teori ini merupakan teori yang terbaik dari keseluruhan teori. Kriteria pragmatisme juga digunakan oleh ilmuwan dalam menentukan kebenaran ilmiah dalam perspektif waktu. Secara historis, pernyataan ilmiah yang sekarang dianggap benar suatu waktu mungkin tidak lagi demikian. Dihadapkan dengan masalah seperti ini, maka ilmuwan bersifat pragmatis selama pernyataan itu fungsional dan mempunyai kegunaan, maka pernyataan itu dianggap benar. Sekiranya pernyataan itu tidak lagi bersifat demikian, disebabkan perkembangan ilmu itu sendiri yang menghasilkan pernyataan baru, maka pernyataan itu ditinggalkan demikian dan seterusnya. Yang keempat, teori performatif. Teori ini berasal dari John Langshaw Austin dan dianut oleh filsuf lain seperti Frank Ramsey dan Peter Strawson. Filosof-filosof ini mau menentang teori klasik bahwa benar dan salah adalah ungkapan yang hanya menyatakan sesuatu atau deskriptif. Proposisi yang benar berarti proposisi itu menyatakan sesuatu yang memang dianggap benar. Demikian sebaliknya. Namun justru inilah yang ingin ditolak oleh para filsuf ini. Teori performatif menjelaskan suatu pernyataan dianggap benar jika ia menciptakan realitas. Jadi pernyataan yang benar bukanlah pernyataan yang mengungkapkan realitas, tetapi justru dengan pernyataan ini tercipta realitas sebagaimana yang diungkapkan dalam pernyataan itu. Teori ini disebut juga tindakan bahasa, mengaitkan kebenaran satu tindakan yang dihubungkan dengan satu pernyataan. Misalnya, dengan ini saya mengangkat Anda sebagai manajer perusahaan. Spesies S3, dengan pernyataan itu tercipta sebuah realitas baru, yaitu Anda sebagai manajer perusahaan spesies S3. Tentunya setelah SK-nya turun, di sini ada perbuatan yang dilakukan bersama dengan pengucapan kata-kata itu. Dengan pernyataan itu, suatu penampilan atau perbuatan performance dilakukan. Teori ini dapat diimplementasikan secara positif, tetapi di pihak lain dapat pula negatif.
Secara positif, dengan pernyataan tertentu, orang berusaha mewujudkan apa yang dinyatakannya. Misalnya, saya bersumpah akan menjadi dosen yang baik. Tetapi secara negatif, orang yang dapat pula terlena dengan pernyataan atau ungkapannya seakan pernyataan tersebut sama dengan realitas begitu saja. Misalnya, saya doakan setelah lulus S1, kamu menjadi orang yang sukses. Ungkapan ini bagi sebagian orang adalah doa, padahal bisa saja sebagai basa-basi ucapan belaka, atau saya bersumpah, saya berjanji menjadi karyawan yang setia pada pimpinan, seakan-akan dengan janji itu ia setia pada pimpinan. Bisa jadi kita semua terjebak dengan pernyataan seperti itu, seolah-olah dengan pernyataan-pernyataan itu tercipta realitas seperti yang dinyatakan. Padahal apa yang dinyatakan belum dengan sendirinya menjadi realitas. Yang kelima atau yang terakhir, agama sebagai teori kebenaran. Pada hakikatnya manusia hidup di dunia ini adalah sebagai makhluk yang suka mencari kebenaran. Salah satu cara untuk menemukan suatu kebenaran adalah agama. Agama dengan karakteristiknya sendiri memberikan jawaban atas segala persoalan asasi yang dipertanyakan manusia, baik tentang alam manusia maupun tentang Tuhan. Dalam mendapatkan kebenaran menurut teori agama adalah wahyu yang bersumber dari Tuhan. Manusia dalam mencari dan menentukan kebenaran sesuatu dalam agama dengan cara mempertanyakan atau mencari jawaban berbagai masalah kepada kitab suci. Dengan demikian, sesuatu hal dianggap benar apabila sesuai dengan ajaran agama atau wahyu sebagai petunjuk kebenaran mutlak. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.